Bab 297 merebut harta karun dan kabur. Lindong, serahkan. Kulit Lin Langtian berwarna hijau saat dia menatap Lindong yang telah menangkap tas Qian Kun, dan dengan ganas berteriak. Dalam mimpimu, Lindong mencibir, tidak memberi sedikit pun jenius Lin Clan sedikit pun wajah. Ini bukan bajingan yang baik, mereka benar-benar berencana meninggalkannya di sini. Meskipun ada juga pintu keluar stabil lainnya di tempat lain, sekarang wali misterius itu mengejar mereka. Bagaimana mungkin ada waktu bagi mereka untuk bergegas ke pintu keluar lain? Dari tampilan Lin Langtian yang gugup dan tindakan penjaga misterius untuk merebut kembali tas Qian Kun, barang-barang yang tersimpan di dalamnya adalah harta yang dikumpulkan oleh mantan dari istana bawah tanah. Karena benda ini mendarat di tangan Lindong, seharusnya sama sekali tidak ada alasan untuk meludahkannya kembali. Kamu berani tidak mematuhi kata-kataku. Setelah melihat Lindong benar-benar menolaknya, mata Lin Langtian menjadi gelap. Mengingat statusnya di Lin Clan, mari kita tidak menyebutkan anggota keluarga cabang yang tidak signifikan seperti Lindong. Bahkan beberapa tetua di klan tidak berani melawan Lin Langtian sama sekali. Oleh karena itu, pemandangan di depan matanya tidak diragukan lagi menyebabkan dia merasa bahwa martabatnya ditantang. Kamu pikir kamu apa, jika kamu memiliki kemampuan keluar? Mata Lindung berubah dingin. Dia membenci nada sombong Lin Langtian yang paling dan langsung tanpa cibiran mengejek sebagai balasan. Kamu, setelah mendengar ini, niat membunuh muncul dari mata Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya dan ingin membunuh Lindong. Lin Langtian, jika kamu akan pergi ke pengadilan kematian jangan menyeret kami ke dalamnya. Benda mengerikan itu sudah menyusul, jelas tidak akan membiarkan siapapun membawa harta keluar dari ruang tablet kuno. Siapapun yang memegang barang-barang itu akan terus ditekan. Jika kamu benar-benar tidak bisa berpisah dengannya, keluarlah sendiri, kami tidak akan menemani kamu. Ketika ia melihat bahwa Lin Langtian hendak bergerak, Wang Tong segera berteriak. Operasi mereka kali ini dapat dianggap sebagai kegagalan yang menghancurkan. Selain itu, setelah mereka memasuki istana bawah tanah, mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan harta sebelum kerangka misterius dibangunkan. Saat mereka melarikan diri, hanya Lin Langtian cukup cepat untuk mengumpulkan beberapa pil nirvana. Ini menyebabkan mereka agak iri. Tapi untungnya, barang-barang ini sekarang direnggut. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Wang Tong dan yang lainnya menjadi sedikit lebih seimbang. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan Lin Langtian mengambil risiko untuk merebutnya kembali. Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Lin Langtian menjadi sedikit lebih jernih. Dia melihat sosok misterius jauh menyerbu di belakang sebagai ketakutan yang mendalam naik di matanya. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat menukar setengah gerakan dengan kerangka misterius. Lindong, kamu sebaiknya bertahan hidup. Dalam pertemuan klan tahun depan, aku akan memberitahumu di depan seluruh klan bahwa karena aku bisa dengan mudah melumpuhkan ayahmu, aku juga bisa dengan mudah memukulmu sampai kamu menjadi tidak berharga. Anggota keluarga cabang harus memiliki sikap picik dan rendah, memiliki khayalan menantang martabat klan secara alami akan membawa hukuman. Ekspresi Lin Langtian menyeramkan saat ia dengan berbisik menyatakan, pada saat itu, aku akan memberitahu kamu siapa yang akan menjadi sampah. Lindong tanpa ragu menatap Lin Langtian saat ekspresi iblis juga muncul di wajahnya. Dia pasti membenci yang terakhir sampai ke inti. Aku akan menunggumu, dasar hal yang tidak berguna. Namun, kamu lebih baik berdoa agar kamu selamat lebih dulu. Petik 2. Lin Langtian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan terjun ke celah. Benar-benar disayangkan tentang boneka simbol kelas tinggi itu. Lindong, ruang tablet kuno ini akan menjadi kuburanmu. Teng Lei tertawa dengan nakal. Bajingan kecil, yang lama ini sudah lama mengatakan bahwa kesombonganmu yang berlebihan akan menerima gurun yang adil. Haha, Wang Tong juga tertawa dengan jahat, tatapan yang dia lihat pada Lindong sangat penuh cemoohan. Si tua fiksi Wang Tong, kepala Teng Lei, jangan terlalu dini. Ekspresi Lindong gelap saat ia balas. Haha, nak tunggu sampai kamu melewati jalan ini sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu.
Wang Tong dan Teng Lei tertawa lebar ketika sosok mereka masuk ke celah. Dengan gelombang, retakan itu meledak. Sisa gelombang Yuan Power yang kuat mengganggu ruang di daerah itu. Dan jika seseorang ingin sekali lagi merobek celah, orang perlu membubarkan sepenuhnya gelombang ini. Namun, pada saat itu, kerangka misterius itu kemungkinan sudah tiba. Orang-orang ini jelas tidak berencana memberi Lindung kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Bajingan tak tahu malu itu. Setelah melihat adegan ini, Marten kecil tidak bisa tidak mengutuk amarah. Ketika para praktisi di sekitarnya melihat celah itu menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan. Tetapi segera setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri ke pintu keluar lainnya. Lindung dengan dingin menatap tempat Lin Langtian, Wang Tong dan yang lainnya menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya ketika mental energi dengan cepat menyerbunya. Segera ekspresinya berubah agak menarik karena dia menemukan bahwa tas Qian Kun ini sebenarnya penuh dengan pil nirvana, dan setidaknya ada beberapa ratus gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan berdesir di tas Qian Kun. Undulasi semacam ini menyebabkan Lindung menatap kosong ke angkasa. Dia dengan susah payah masuk ke paviliun batu hanya untuk mendapatkan 2 pil nirvana dari kerangka itu. Dia tidak pernah membayangkan begitu banyak pil yang secara langsung muncul di dalam tas Qian Kun ini. Persetan. Tidak heran Lin Langtian tampak seolah orang tuanya telah meninggal. Ternyata dia telah mendapatkan begitu banyak pil nirvana di istana bawah tanah. Sudut mulut Lindung mundur saat dia berkata, nafsu makan orang itu tidak kecil. Tidak heran kerangka misterius itu mengejar dengan maksud mengambil kembali benda ini. Marten kecil mengeluarkan tawa yang aneh. Segera setelah itu, ia membelai wajahnya dengan cakarnya dan berkata, namun, sekarang setelah kamu menyambar tas Qian Kun, bukankah itu berarti kerangka misterius akan mengejar kamu? Senyum yang baru saja terbentuk di wajah Lindung langsung membeku. Segera setelah itu, tiba-tiba Little Flame menepuknya. Cepat, lari. Saat teriakan tergesa-gesa Lindong jatuh, api kecil segera menyebar darahnya. Sayap petir berubah menjadi sambaran petir saat dengan cepat terbang. Lindong mengerti bahwa pil nirvana diperlukan untuk menyerang tahap nirvana, dan hal semacam ini juga sangat sulit diperoleh. Dia percaya bahwa bahkan beberapa praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan ngiler di ratusan pil nirvana ini. Karena itu, dia secara alami tidak memiliki niat untuk memberikannya. Bahkan jika berpegangan pada benda-benda ini akan menarik kerangka misterius untuk membunuhnya. Jika itu tidak sampai pada titik yang krusial, tidak ada yang akan menyerah untuk menyerah. Bahkan Lindong tidak memiliki resolusi seperti itu. Setelah semua, selalu ada bahaya ketika mencari kekayaan. Bung-bung. Sementara Lindong dengan panik melarikan diri. Itu memang telah datang. Sementara Little Flame melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, aura di belakang mereka mengunci Lindong. Segera, gelombang kebas menyebar di kulit kepalanya. Namun, tidak ada cara lain saat ini. Jika dia tidak ingin kehilangan pil nirvana yang dia dapatkan, dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Dengan demikian, pemandangan aneh segera muncul di ruang tablet kuno yang luas. Ke depan, sesosok berjuang mati-matian, sementara tidak jauh di belakangnya, cuaca bergemuruh dan dunia berubah warna, seolah-olah hari kiamat telah datang. Sementara melarikan diri untuk hidupnya, Lindong bertemu banyak orang dengan tujuan yang sama. Namun, kecepatan orang-orang yang malang ini jauh dari mampu mengimbangi Little Flame, dan mereka kebetulan berada di jalur yang sama dengan Lindong. Segera, mereka meledak menjadi kabut berdarah. Pemandangan yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Lindong, cepat, bertahan sebentar lagi dan kita akan mencapai pintu keluar berikutnya. Little Marten duduk di bahu Lindong, melihat kembali ke kerangka misterius yang semakin dekat dan semakin dekat saat dikatakan dengan nada tegang. Jika berada di puncaknya, secara alami tidak akan takut pada kerangka misterius ini. Sayangnya, itu sekarang tidak dalam kekuatan penuhnya, maka itu masih perlu untuk tetap low profile. Setelah mendengar ini, Lindong diam-diam menggerutu. Tidak ada gunanya terburu-buru karena mereka sekarang bergantung pada api kecil untuk melarikan diri.
Jika bukan karena kecepatan Little Flame, nasib mereka kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari orang-orang yang malang itu. Mengaum. Seolah mengerti desakan manusia dan Marten, Little Flame tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisik berwarna darah tumbuh, menutupi sayap petir dalam sekejap mata, sedemikian rupa sehingga area sayap meningkat secara substansial. Pada saat genting ini, Little Flame tampaknya sekali lagi memperbaiki beberapa kekuatan darah kelelawar naga darah yang telah dihabiskan sebelumnya. Pop, sayap berwarna darah yang sangat besar membuka keluar, dan dengan kekuatan yang kuat, angin kencang terbentuk di bawah sayap. Kecepatan Little Flame tiba-tiba melonjak meninggalkan darah samar berwarna setelah gambar di langit. Tiba-tiba Little Flame dalam kecepatan menyebabkan Lindong terkejut, tapi segera setelah itu, dia senang. Pada kecepatan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak akan dapat mengimbangi. Di bawah kecepatan tinggi Little Flame terbang, setelah beberapa menit pusaran energi besar muncul di dataran terdekat. Itu adalah jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Pada saat ini, masih ada cukup banyak orang di sekitar pusaran energi. Namun, ketika mereka melihat badai yang membentang di langit yang jauh, wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat ketika mereka berbondong-bondong ke pusaran energi, tidak berani menjadi bahkan sedikit pun lambat. Api kecil, cepat keluar. Saat ini, Lindung juga sangat senang. Dengan teriakan rendah, sayap darah Little Flame bergetar, membawa angin kencang saat itu membuatnya langsung menuju pusaran energi. Namun, saat Little Flame hendak memasuki pusaran, suara geram dan aneh sepertinya meledak dari badai di belakang mereka. Kekuatan Yuan Tanah langsung mendidih, dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi sebelum benar-benar terkondensasi menjadi dinding Yuan Power yang beberapa ratus meter besar yang benar-benar menyelimuti pusaran energi. Cahaya berwarna darah yang adalah sosok pengisian nyala api kecil tiba-tiba berhenti ketika mereka menatap blokade Yuan Power seperti surgawi yang tampak di hadapan mereka. Hati Lindong langsung berubah sedingin es, metode ini benar-benar terlalu menakutkan. Teguk, Lindong menelan seteguk dan perlahan-lahan menoleh, hanya untuk melihat badai dahsyat turun ke dataran. Segera, tanah retak ketika kerangka abu-abu menginjak badai perlahan melayang keluar dari awan hitam. Tangan tulangnya menyebar sebagai aura kematian yang diam-diam berkumpul. Kami benar-benar melakukannya kali ini. Saat dia menyaksikan tindakan kerangka misterius itu, kulit kepala Lindong langsung mati rasa.